Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan akan mengubahkan dan memberkati pikiran kami, sehingga ketika firman-Mu sampai kepada hidup kami, akan membawa satu perubahan dan membawa satu kemajuan dalam hidup kami. Terima kasih, berkati firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu berpikir cerdas. Kenapa? Karena perlu kita ketahui bahwa hari-hari ini kadang orang berbuat sembrono itu dianggap biasa. Karena orang ketika mendengar sesuatu berita yang tidak pantas atau tidak sebenarnya, tapi itu dianggap benar dan sebagainya, sehingga sekarang terjadi hal yang berbolak-balik antara benar dan salah. Orang tidak bisa membedakan. Mari kita perhatikan firman Tuhan di dalam Amsal pasal 27 ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan seperti ini: kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Nasihat firman Tuhan ini mengingatkan saya akan satu peristiwa di mana 1 tahun setengah kita masuk di dalam era, yaitu era di mana kita ada di tengah-tengah kondisi kita terkepung dengan yang namanya COVID-19. Pada awal-awal tahun 2000, sekitar yang saya ketahui bulan Maret, Indonesia mulai dilanda, terjadi banyak pergerakan-pergerakan dan di mana-mana orang mengalami terinfeksi COVID-19. Tetapi di bulan Desember tahun 2000 mengalami penurunan dan semakin bagus kondisinya, sehingga gereja-gereja mulai buka, kemudian sekolah-sekolah sudah mulai memikirkan untuk tatap muka dan sebagainya. Namun pemerintah pada waktu mau lebaran menyampaikan satu berita: jangan mudik, jangan pulang. Tapi orang nekat, orang berbuat semaunya. Akibatnya apa? Hari ini kita masuk dalam gelombang yang kedua, yang lebih parah dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita tidak bisa membedakan antara mana itu berita palsu dan berita yang fakta. Jadi membingungkan karena sekarang berterbangan berita-berita tentang hal yang terjadi di sekeliling kita. Itulah yang menjadi keanehan di zaman sekarang ini. Di zaman modern itu antara fakta dan hoax itu enggak bisa dibedakan. Oleh sebab itu mari kita melihat kembali firman Tuhan yang barusan kita baca dari Amsal 27 ayat yang ke-12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, maka bersembunyilah ia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada berbagai macam, kita ketemu berbagai macam orang di dalam kehidupan zaman modern ini. Ketika mereka melihat sebagai bencana atau melihat bencana itu dalam kehidupan mereka. Yang pertama, ada yang mengatakan bahwa bencana itu sebagai tontonan. Ini hal yang lucu sekali. Apa maksudnya bahwa bencana itu sebagai tontonan? BMKG, Badan Meteorologi Geofisika, menyampaikan bahwa akan terjadi gempa dan tsunami. Itu orang-orang malah, kalau sekarang kesempatan untuk mencari kesempatan, mereka bisa foto di situ, melihat kejadian langsung dan sebagainya. Padahal itu bencana. Tapi bagi mereka itu adalah seperti tontonan, ya. Atau di beberapa video yang mungkin kita pernah lihat, ada angin puting beliung, orang malah bermain di situ, bercanda di situ, seperti kayak sesuatu yang menyenangkan. Jadi kalau mereka bisa masuk di wilayah itu dan mereka bisa mengambil gambar, wah itu luar biasa, apalagi kalau viral. Padahal itu hal bodoh kalau seandainya mereka tersambar dan mati, itu konyol sekali gitu loh. Tapi mereka nganggap hal yang biasa. Ada juga yang lagi viral, dia mengatakan, saya tidak percaya dengan orang yang mati karena COVID, saya berani sentuh
Ya, dia mengatakan seperti itu. Saya berani mandiin. Wah, ini orang ini cocok kalau ditaruh di ruang isolasi. Ya cocok sekali karena dia akan kebal dengan. Tapi itu hal yang bodoh supaya dia dianggap viral, supaya bisa ditonton oleh orang banyak. Coba renungkan kembali. Orang yang bijak akan menghindar masalah itu, bukan melihatnya sebagai tontonan. Dan yang kedua, kita lihat fakta yang terjadi. Orang yang melihat bencana itu dia akan menghindar. Yang di dalam dunia yang modern ini, bahwa justru situasi yang sangat mengerikan itu dijadikan sebagai pusat perhatian. Banyak orang-orang mencari spot selfie ya di pucuk antena. Mereka lakukan selfie di pucuk antena, di gedung yang tertinggi, di ujung-ujung jurang, bahkan di pinggir kawah. Wah, konyol sekali gitu loh. Jadi tapi mereka merasa puas, bisa mencari perhatian, bisa dilihat orang sampai orang kagum. Wow, ini orang gila, orang dahsyat, orang hebat. Saya katakan bukan orang hebat, ini orang kacau ini. Tapi itu yang digemari orang, itu yang jadi viral, itu yang jadi menyenangkan. Padahal firman Tuhan apa? Mengatakan orang bijak kalau melihat malapetaka bersembunyi dia. Tapi ini apa? Mencari perhatian. Nah, terus apa lagi? Orang sekarang dalam dunia modern ini dilarang malah ingin mencoba. Wah, itu keren loh. Dilarang malah ingin mencoba. Contohnya dituliskan tentang 5M ya, pakai masker, cuci tangan dan sebagainya. Tujuannya apa? Kita diingatkan, dihimbau, jangan berkerumun, malah nongkrong. Jangan makan sambil berkerumun, malah ngadakin acara syukuran. Pemerintah ngomong tidak boleh salaman ketika bersilaturahmi, malah cipika-cipiki, keren kan? Jadi sesuatu yang dilarang itu malah mereka ingin mencoba. Hal yang aneh. Tapi itulah fakta yang terjadi pada zaman sekarang ini. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya kita belajar lebih bijak di dalam menyikapi situasi yang sekarang sedang terjadi. Saudara-saudara, lihat berita yang ada, yang ditampilkan di televisi, yang ada di media-media. Bahkan secara pribadi istri saya bekerja di rumah sakit itu menangani pasien. Waduh, bahkan pasien yang sakit seperti jantung, seperti ginjal itu sekarang mulai langka. Langka bukan karena mereka nggak ada yang sakit, bukan, karena mereka takut masuk rumah sakit. Karena mereka mulai bingung, kalau saya masuk rumah sakit akan tambah masalah baru. Makanya mereka disarankan oleh medis kalau bisa di rumah saja, diinfus di rumah, dikasih obat di rumah, tidak perlu harus ke rumah sakit. Ada namanya perawat yang home care dan sebagainya. Mulai dipikirkan, kenapa? Rumah sakit isinya semua orang isolasi mandiri, isinya adalah orang-orang yang benar-benar mengalami, yang membutuhkan pertolongan. Oleh sebab itu mari kita belajar bijak. Orang bijak itu artinya apa? Orang yang bisa mengerti, memahami sesuatu bencana, sesuatu masalah. Dia mengerti, saya harus berpikir cerdas. Jemaat Tuhan, pemerintah sudah mengingatkan kepada kita untuk kita waspada, bukan sembrono, bukan mencobai. Kenapa? Kalau kita masih ndablek, bahasa Jawanya itu, menganggap remeh, udahlah, nggak usah bertanya-tanya bagaimana pemulihannya. Jangan bertanya juga, apakah Tuhan bisa melakukan mukjizat menghentikan virus COVID-19 ini. Jangan bertanya itu. Kalau Anda bodoh, kalau Anda nekat, nggak usah tanya mukjizat Tuhan. Karena mukjizat Tuhan itu juga disiplin. Mukjizat Tuhan itu terjadi juga karena kita taat, bukan ngeyel, bukan sembrono, bukan bodoh. Kita harus belajar
bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberikan akal budi. Mari kita belajar dari para binatang. Ayam saja loh, ayam itu kalau pernah masuk pada satu lubang, ketika dia lewat lubang itu, dia melihat lagi, aku pernah jatuh di sini, dia tidak akan lewat di tempat itu. Keledai pun ketika nyemplung atau masuk di satu lubang, dia juga akan berpikir, orang katakan keledai kan binatang bodoh dan sebagainya. Ketika dia menjumpai malapetaka, dia menyingkirkan apa? Dia sadar betul, nggak enak rasanya hidup dalam bencana. Tetapi orang sekarang, dan entah generasi ini sudah kebalik-kebalik atau pikirannya dan sebagainya, mereka malah menganggap itu adalah kesempatan untuk selfie, kesempatan untuk terkenal dan sebagainya. Kita mau belajar begini. Ketika firman Tuhan mengingatkan kepada kita, kalau bencana itu ada di depan kita, bersembunyi bukan berarti bersembunyi itu kita ngumpet. Maksudnya kita itu menyingkir karena ini nggak bermanfaat buat hidup kita. Situasi yang terjadi di sekeliling kita itu tidak bermanfaat buat kita kalau kita nerobos. Oleh sebab itu mari jadilah petunjuk, bukan menjadi penyesat. Apa maksudnya? Jadi petunjuk, bukan jadi penyesat. Yang saya maksudkan adalah kita harus memberikan penjelasan. Kita menjadi penerang, kita menjadi penyejuk bagi banyak orang. Kalau pemerintah menyarankan kita pakai masker, kalau pemerintah menyarankan kita harus stay at home dan sebagainya, lakukanlah itu, karena kita bisa beraktivitas dengan cara di rumah. Sekarang kita bersyukur bisa dibantu dengan pekerjaan secara online. Ya memang kita membutuhkan kuota dan sebagainya, namun sekarang diberikan kemudahan. Saya pun mengalami seperti itu. HP ini itu bisa dibuat apa saja untuk kita melakukan pekerjaan. Dan nyatanya memang ketika kita aktif, kita kreatif, terus kita inovatif, maka akan ada banyak hal. Saya percaya Tuhan juga tidak akan pernah berhenti memberkati orang yang rajin. Saya percaya juga Tuhan tidak akan pernah berhenti memberkati orang yang kreatif. Tapi Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang malas. Tuhan tidak akan pernah memberkati orang yang tidak pernah melakukan pekerjaan. Lah bagaimana Tuhan memberkati kalau engkau tidak melakukan apa-apa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang rajin. Tuhan adalah Tuhan yang kreatif. Kalau kita kreatif pun Tuhan akan memberkati. Jangan bertanya, bukankah kau anak Tuhan? Iya, kalau engkau anak Tuhan tapi malas, percuma. Engkau harus berpikir secara cerdas, menjadi petunjuk bukan penyesat, menjadi orang-orang yang mengarahkan kita sebagai garam dan terang dunia, yaitu mempengaruhi orang menjadi sesuatu yang baik, mempengaruhi orang kepada sesuatu yang baik. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang menerangi, bukan membuat kegelapan, membuat gaduh, membuat kacau dan sebagainya. Sebab itu pada hari ini mari kita mau mengerti bahwa berpikirlah cerdas. Jangan menjadi provokator. Bantulah pemerintah. Mari upayakanlah supaya kita bersama-sama dalam kuasa Tuhan menyelesaikan persoalan bangsa kita. Firman Tuhan juga mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kotamu. Artinya apa? Bahwa kita punya tanggung jawab. Bukan sembrono, bukan bodoh, bukan seenaknya saja, bukan asal-asalan. Sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tuntaskan kasus ini bersama-sama dengan mentaati apa yang pemerintah sampaikan. Pemerintah juga wakil Tuhan di muka bumi ini. Meskipun gereja juga sebagai tangan Tuhan, kita harus bekerja sama, melihat bahwa kitalah jawaban, kitalah petunjuk, kitalah inspirasi di dalam penyelesaian persoalan atas kasus-kasus yang terjadi. Persoalan bencana besar ini, wabah ini, kitalah orangnya. Makanya ketika kita disarankan untuk online, kita taat, kita mengikuti apa yang diarahkan pemerintah supaya terjadi penyelesaian kasus COVID-19 ini bisa ditekan, bisa selesai, dan kita bisa merdeka, kita bisa melakukan segalanya, ibadah dengan tenang, belanja dengan tenang, bekerja dengan tenang dan sebagainya. Sebab itu mengingatkan kembali
Firman Tuhan, kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ialah. Tetapi orang bodoh, dia malah menghampiri. Kita bukan orang bodoh, kita orang yang bijak. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari lakukan yang terbaik dalam diri kita. Jadilah berkat, jadilah terang. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kami dengan pengertian untuk kami menjadi saluran berkat, untuk menjadi petunjuk, untuk menjadi orang-orang yang mengarahkan, bukan menyesatkan. Menjadi orang-orang yang memahami rencana Tuhan, bukan orang-orang yang merusak rencana Tuhan. Terima kasih kiranya Tuhan memberkati kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.